Ke-66, ketangkap basah. Keesokan harinya, Baby yang sudah resmi libur. Karena UAS sudah usai, dibangunkan oleh ketukan pintu. Ya namanya libur gitu kan. Jadi setelah subuh dan pertempuran tambahannya, ia bersih-bersih sampai waktu duha. Sholat sunnah bersama, nyiapin sarapan suaminya, dan dia juga sarapan bareng. Lalu tidur lagi. Sementara Hama ke pondok. Bukankah itu nikmat saudara-saudara? Tapi Baby menguap jam 9:30 dan terbangun karena suara ketukan itu yang tak kunjung berhenti. Assalamualaikum. Ucap suara perempuan. Waalaikumsalam, siapa? Tanyanya masih dengan suara serak-serak beceknya. Dijah Beb. Bukain dang. Ucapnya lagi. Mendengar ucapan itu Baby tersenyum lebar. Ini baru Dijahnya yang ia kenal. Hehehe. Bentar Jah. Baby bangkit dan mengambil asal bergonya. Ia membuka pintu dan menyuruh Dijah masuk. Aduh, Beb, bau apaan ini? Kok aneh begini? Tanya Dijah ngeledek. Dari rambutnya Baby yang lepek, seperti orang habis keramas dan belum nyisir tapi tidur. Sudah bisa ditebak sahabatnya itu habis melakukan apa. Jangan komen dah. Udah sarapan Jah. Baby menutup lagi pintu dan menguncinya. Baru ia melepas bergo itu dan duduk di karpet sambil tiduran. Kan hording ruang tamu masih tutupan. Jadi aman. Udah, beli nasi uduk. Hehehe. Enak ya, kemana-mana pergi sendiri. Bentar. Baby yang tadinya sudah glosor kini bangkit lagi. Ia duduk tegak dan menepuk paha Dijah pelan. Kamu dapat uang dari mana? Dari Pak Kiai. Katanya buat pegangan. Jawab Dijah pelan. Kenapa? Bentar. Baby memejamkan matanya. Saat kejadian itu, dirinya ada di tempat yang sama sepertinya. Yang ngasih Gus Hanan. Tanyanya lagi. Dan Dijah mengangguk. Bentar. Entah kenapa ada yang aneh di sini. Tapi Baby belum dapat mencerna apanya yang aneh itu. Otaknya masih ngeloading. Dan belum bisa connect dengan sempurna. Apaan sih? Mau nasi uduk juga? Tanya Dijah gemas. Mau Jah, tapi bentar, bukan itu masalahnya. Wait. Oh iya. Iya Jeti teringat sesuatu. Jumlahnya. Maaf ya. Bukan ikut campur. Tapi. Berapa uangnya? Jumlahnya berapa? Dia amplop itu kan? Ya, berapa ya? Lumayan banget Beb. Aku ampe sungkan. Ada tulisan tangan Pak Kiai juga di sana. Isinya kurang lebih aku suruh pegang uang itu dan pakai kalau butuh. Disuruh jangan sungkan dan anggap beliau dan bunyai orang tua sendiri. Aku buka dan bacanya ampe nangis Beb. Dikasih waktu pindahan ke sini. Dititipin di Gus Hanan dan dikasih di atas tasku. Waktu nganterin tas. Jelas Dijah. Oke. Tapi pertanyaannya adalah. Temanku yang cantik rupawan dan suka tersenyum. Adalah. Berapa jumlahnya? Aku kepo sama jumlahnya. Baby kini menunggu dengan sungguh-sungguh. Matanya sudah mendelik dan tak sabar dengan jawaban yang akan diucap oleh Dijah. Jumlahnya. Berapa ya? Banyak sih. Ada kali 2 jutaan. Baby bertepuk tangan mengagetkan. Dijah saja sampai terlonjak kaget. Apaan sih Beb? Keluhnya. Ino. Sok Inggris tapi cuma Ino. Doang dia. Aku tahu. Ada satu hal yang aneh. Dan mencurigai kan. Aku sudah ada feeling. Duh. Apa aku Jeti detektif aja ya? Kok feeling aku kuat dan benar banget sih? Jeti cinta deh sama diri sendiri. Keluhnya dan Dijah memutar bola matanya tak percaya. Apaan tapinya Bebi? Keluhnya lagi. Uangnya. Itu bukan dari Pak Kiai doang. Ya benar sih. Pak Kiai ngasih uang. Tapi cuma 500.000. Lah wong aku ada di sana waktu Pak Kiai ngasih. Aku lihat di dalam amplop. Ada tulisannya dari Pak Kiai. Ada suratnya dan ada uangnya. Tapi aku jelas lihat ada 5 lembar uang merah. 500.000. Tadinya dikasih ke aku. Dititipin ke aku. Gus Hanan datang dan ngerebut. Katanya dia aja. Ya udah. Lah amplopnya itu belum disegel. Jeti, kesimpulannya adalah, jeng.
Baby sudah antusias duluan. Apaan sih kamu, Beb? Itu uang Gus Hanan juga. 1,5 juta punya Gus Hanan. Isi Dijah. Goda Baby lagi. Dijah mengangguk. Apa aku balikin aja ya? Uangnya. Aku sungkan banget jadinya ini. Keluh Dijah yang malah jeti down. Mukanya senang. Malah dia muram. Lah kok? Ya gak gitu konsepnya, Jah. Kamu aja seneng, Jah. Protes Baby. Gimana aku bisa seneng? Aku tambah sungkan yang ada. Deh. Kata sungkan itu harus dihapus di muka bumi ini. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Dan pri persahabatan. Cerocos Baby kini berbaring lagi. Jeti. Kita mau kemana hari ini? Ke taman yuk. Duduk aja. Gak ngapa-ngapain. Gimana? Hangout gitu, Beb? Ya aku sih hayu. Tapi aku izin dulu sama Mamas ya. Kalau tidak aneh bisa kena kultum pangkat 10. Panjang urusannya. Jeti. Bentar. Baby berdiri dan mengambil tabletnya. Ia mendial nomor suaminya. Dan beberapa saat baru diangkat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kenapa? Aku izin sama Dijah mau ke taman. Boleh gak? Tanya Baby dengan manis manja. Oh. Ya. Sampai jam berapa? Jam berapa ya, Jah? Tanya Baby ke Dijah. Yang ditanya malah menaikkan bahunya tak tahu juga. Ya sejaman aja lah, Mas. Ucapnya ngasal. Ya udah. Bawa jas hujan ya? Ada di atas lemari. Aku lupa gak masukin ke bagasi kemarin. Baru beli. Sama pakai helmnya berdua. Hati-hati, Beb. Siap. Masku. Uangnya masih ada. Ada, Mas. Makasih ya, Mas ya. Ucap Baby dengan manis. Panggilan diputus dan Baby berdiri. Ia bersiap untuk berangkat. Tak harus mandi. Karena pagi-pagi dia sudah mandi duluan. Lalu kini ia hanya perlu berganti baju saja. Siap, Jah. Ayo kita ke mall. Ucap Baby dengan percaya diri. Mereka berdua jalan keluar dan sudah menenteng helm masing-masing. Kini Baby juga membawa jas hujan baru yang ada di atas lemari, untuk dimasukkan ke bagasi motor yang diparkir di parkiran pondok. Khusus parkiran para ustadz. Di parkiran, setelah memasukkan semuanya, dan sudah berhelm. Baby menyalakan motor dan membiarkannya dalam kondisi standar berdiri. Manasin dulu gitu kan? Itu pesan Pak Su. Kalau mau dipakai mesti dipanasin dulu. Maklum, agak antik. Pada mau kemana ini? Tanya seorang pria dari arah gerbang pondok. Baby dan Dijah mendongak mencari asal suara itu. Gus Hanan. Oh, mau ke taman, Gus? Kenapa, Mang? Mau nitip, petikin kembang. Apa bunga? Emang ada bunganya? Apa daun kering? Tanya Baby sarkas. Ia sudah duduk di atas motor, dan Dijah juga naik di belakangnya. Gus Hanan menghampiri mereka berdua. Apaan? Gak boleh keluar lagi. Kemarin udah kehujanan. Sekarang mau keluar lagi. Nanti kehujanan lagi gimana? Bawa jas hujan kok sekarang, Gus? Baby yang jawab dengan cepat. Menantang juga. Tetep gak boleh. Ucapnya berkeras. Suami saya aja bilang boleh. Lah kok Gus Hanan gak ngizinin? Protes Baby. Mendengar hal ini Gus Hanan sepertinya salah tingkah. Bingung sepertinya dia mau balas apa lagi. Saya yang antar. Ucapnya cepat, mencari kunci mobil di kantungnya. Lah, gak usah. Gak mau juga. Orang ini mau berduaan di Jakok. Lagian tamannya juga deket kok. Ngapain juga pakai diantar naik mobil. Pokoknya saya antar. Ucapnya berkeras. Jeti ini main keras-kerasan antara Gus Hanan dan Baby. Mereka adu argumen dan gak akan berangkat kalau begini caranya. Gus, kan kelasnya pada. Jeti biar kita berdua aja. Kita berdua bisa kok sendiri. Ucap Dijah pelan. Dan herannya Gus Hanan mundur. Dia gak komentar apa-apa lagi. Budal. Masa lama Gus Hanan. Ucap Baby langsung ngegas. Di taman kota yang mereka tuju. Mereka hanya duduk menikmati rindangnya pepohonan yang ada di sekeliling. Makan bakso anget-anget sama sambelnya yang pedes.
Duh nikmatnya. Jah, kamu kalau ditanya Gus Hanan kapan mondoknya, kamu mau jawab apaan? Orang itu udah kayak satpam belakangan ini. Gercep bener kayak bapak-bapak galak. Keluh baby. Dijah hanya terkekeh. Minggu depan. Aku masih tes apa lanjut yang kemarin ya Beb? Langsung palingan. Kamu tahu kan ada Ning Melati ngajar sekarang? Tahulah. Kan suaranya kedengeran dari kamar. Hehehe. Gak niat nguping tapi kedengeran sendiri, ya mau gimana? Kan? Gak usah dipikir lah Jah. Jalani aja. Niatnya akan belajar, bukan flirting ke Gus Hanan. Yega? Iyalah. Mereka hanya setengah jam dan sudah berniat mau pulang lagi. Baru mau naik motor? Lah kok mobilnya Gus Hanan udah mangkal di depan parkiran mereka. Diikutin banget ini mah. Keluh baby. Kayaknya. Balas Dijah. Tapi yang keluar dari mobil adalah Hamad. Wajahnya lelah. Beb, kamu pulang ya? Si Hanan? Aduh. Aku ampe sulit mau istirahat dia udah ngeroweng terus. Keluhnya lucu. Dan baby hanya bisa terkekeh. Ngapain dia ngeroweng? Aku. Biarin dua orang perempuan keluyuran berduaan. Boleh ngakak gak? Kok rempong bener sih Gus Hanan? Ini mau pulang kok mas. Lah kamu kesini Gus Hanan apa sendirian? Tanya baby heran. Berdua? Dia lagi muter nyariin kalian. Balasnya lagi. Kini naik lagi ke atas mobil. Ya udah aku balik duluan ya mas. Ucap baby dan naik ke atas motor barengan Dijah. Mereka mengendarai motor menuju pondok. Dan tak lama mereka parkir. Mobil Gus Hanan juga ikutan parkir. Dua anak ini ya. Ampun deh. Keluh Gus Hanan begitu keluar dari mobil. Rupanya Mas Hamad yang nyetir dan dia di kursi penumpang. Ya ini kan baru balik Gus. Kok diomelin terus sih? Keluh baby. Kamu itu ngajakin yang gak beres. Omelnya ke baby, lalu di luar prediksi. Dijah berdiri di depan baby. Seperti dia mau jadi tameng sahabatnya itu. Saya Gus yang ngajakin dia pergi duluan. Bukan sebaliknya. Jangan marahin baby lagi ya Gus. Pita Dijah dan Gus Hanan langsung diam. Lama mereka diam. Saling tatap-tatapan. Lalu Gus Hanan berdaham. Kamu. Ia menunjuk ke Dijah kaku. Lusa masuk ke pondok. Kamu sudah saya masukkan namanya. Jadi wajib ada di asrama lusa. Ucapnya lalu berbalik berjalan ke arah pondok. Baby dan Dijah yang keheranan hanya diam. Sementara Mas Hamad yang baru keluar dari mobil hanya menaikkan bahunya. Dia lagi bad mood kayaknya. Udah turutin aja ya. Nanti anterin beli kitab ya Beb. Kalau aku ngelanjutin doang aku gak ada kitabnya soalnya. Siap, let's go. Mereka harus berjalan sedikit jauh untuk beli kitab. Ya setengah perjalanan ke kampus Baby lah. Dijah membeli kitab yang ia tak punya dan ia tahu akan dipelajari di kelas berikutnya. Ia menyebutkan apa-apa saja. Lalu membayar. Sementara Baby asik melihat-lihat novel romansa di toko buku terdekat. Beb, itu bukannya Hamad ya? Tanya Dijah sambil menggoyang bahu Baby. Dijah menunjuk ke arah dua insan sedang bicara seru. Benar saja itu suaminya. Hamad. Satu lagi lawan bicaranya. Itu yang jadi masalah, itu perempuan. Siapa dia? Kan ketangkap basah.